Kemarin Senin 10 Februari 2025 Pak Prabowo menghadiri Kongres Muslimah NU yang ke-18 di kota Surabaya. Di dalam pidatonya sepanjang kurang lebih 33 menit, ada sekitar 0,1% menyinggung tentang adanya pihak-pihak yang ingin memisahkan hubungan beliau dengan Pak Jokowi. Buat beliau isu semacam itu hanya pantas ditertawakan gitu. Karena beliau sendiri mengakui belajar politik pun dari Pak Jokowi. Sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi gitu. Ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi gitu. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Ya. Nah, kalau saya tangkap pidato itu nampaknya disasarkan kepada ya paling tidak dua kelompok ekstrim saat ini, dua kelompok ekstrim pembenci Pak Jokowi saat ini. Pertama, terkait dengan kelompoknya Roy Suryo CS yang terus-menerus menggaung-gaungkan, mengangkat-ngangkat isu akun Fufu Fafa. Tujuannya hanya untuk ingin mendiskreditkan Gibran, ya, bahkan mengusulkan pemaksulan, ya, impeachment Gibran sebagai wakil presiden. Ya, nah, itu tentu berdampak nanti keretakan hubungan antara Gibran dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Isu yang kedua nampaknya disasarkan kepada pembenci Pak Jokowi yang lain, yaitu kelompoknya Said Didu CS, yang terus-menerus menggaungkan isu korupsi Pak Jokowi di proyek BSN PIK 2. Bahkan terakhir ikut itu hadir juga terlibat juga Abraham Samad, mantan komisioner KPK. Tapi laporan ke KPK itu hanya mengatakan diduga keras itu. Dalam proyek BSN itu ada KKN, ada proyek korupsi, nepotisme, ada sogok menyogok, suap dan sebagainya. Nah, kalau cuman mengatakan diduga keras ada KKN, ya semua orang bisa mengatakan itu. Ya, dua isu ini kayaknya benar-benar nggak masuk akal, konyol. Gitu. Sekali lagi, isu Fufu Fafa itu dari Presiden Pak Prabowo, anaknya dan atau keluarganya, sedikit pun nggak pernah ada tanggapan satu kata pun gitu. Ya, lalu bagaimana Roy Suryo ngotot, malah dia yang ngotot ingin menggunakan isu itu, bahkan bukan cuma mendiskreditkan tapi ingin mengusulkan pemaksulan atau impeachment Gibran sebagai wakil presiden. Itu Anda pikir gampang prosedur itu? Ada siapa mengusulkan itu? Emang didengar tuh oleh DPR, MPR? Emang didengar usulan Anda itu nanti oleh MK? Ya, nggak masuk akal gitu loh. Dan Pak Prabowo pun sedikit pun tidak merespon isu itu kok. Jadi ada yang terus-menerus mengangkat-ngangkat isu itu untuk membakar provokasi gitu ya, kebencian kepada Gibran. Itu sekali lagi negatif campaign. Yang kedua adalah tentang laporannya Didu CS ke KPK itu yang mengatakan diduga keras Pak Jokowi ada korupsi dengan Pak Agwan gitu ya dalam konteks proyek PSN PIK 2. Nah, kalau sekali lagi hanya ngomong diduga keras ya semua orang bisa. Mana buktinya gitu. Itu kan harus konkret, kan harus ada data konkret. Itu Pak Abraham Samad dan beberapa orang di situ jago-jago semua itu ahli-ahli hukum. Masa nggak tahu? Kalau kita melaporkan atau mengadukan seseorang itu paling tidak kan disertai dengan bukti gitu. Mana bisa hanya sekedar ngomong diduga keras ada KKN di proyek itu. Buktinya mana? Anda ungkap dong secara konkret buktinya. Berapa korupsinya Pak Jokowi? Sogokan yang dia terima, suap yang dia terima dari Pak Agwan? Ya, kapan, dalam transaksi apa, bagaimana
sogokan itu dilakukan dan seterusnya gitu. Minimal kan ada bukti yang konkret itu, gitu loh. Ya. Dan sekali lagi dua isu itu nampaknya pidatonya Pak Prabowo itu ditujukan kepada kelompok-kelompok yang ekstrim membenci Pak Jokowi itu. Dan dengan itu Pak Prabowo kira-kira mau mengatakan udahlah kalian jangan omong kosong, ingin menghasut saya, ingin memprovokasi saya untuk pisah dari Pak Jokowi nggak masuk akal, gitu. Karena pasti Pak Prabowo itu mengingat jasanya Pak Jokowi kepada beliau. Ya, yang mengangkat beliau menjadi Menteri Pertahanan itu di eranya kabinet yang lalu kan Pak Jokowi. Gitu. Yang menjadikan Pak Prabowo itu jenderal bintang 4 penuh, ya Pak Jokowi. Yang memberikan banyak perlakuan istimewa kepada Pak Prabowo, ya Pak Jokowi. Yang mengendorse beliau untuk menjadi capres waktu itu, ya Pak Jokowi. Dan lain sebagainya yang kita nggak tahu hubungan baik mereka. Dan sekali lagi Pak Prabowo itu karakternya kan lebih satria daripada politisi, gitu. Artinya karakternya bisa dipercaya, bukan pengkhianat, ya. Mana begini, beberapa jenderal yang dulu menjelek-jelekkan beliau saja, itu sekarang anaknya, mantunya itu diberi jabatan oleh beliau. Apalagi Pak Jokowi yang banyak berbuat baik kepada beliau. Jadi jangan khayal, jangan halu, jangan ilusi menginginkan keterpisahan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, singkatnya adalah ya garis bawahi kata-kata Pak Prabowo itu, jangan mempraktekkan politik divide et impera lagi, karena itu politik imperialis, politik kolonialis. Gitu. Kalau kita mau membantu Pak Prabowo sekarang, ya bantu, terutama mendorong Pak Prabowo mendeliver janji-janji kampanyenya yang sangat beliau hayati itu. Nah, khususnya di dalam pemberantasan korupsi dengan data-data yang konkret gitu, dengan bukti-bukti yang konkret gitu, sehingga kita benar-benar membantu secara konstruktif dan positif, bukan narasi, bukan podcast, bukan isu-isu dan bukan provokasi. Satu dan lain, sekali lagi itu sangat kontraproduktif, ya, sangat negatif, sangat tidak baik untuk pendidikan bagi rakyat ramai. Itu catatan saya terkait pidato Pak Prabowo dalam konteks hubungan beliau dengan Pak Jokowi, dan salam merah putih.